Halo brother, kembali lagi bersama Jeff Pacino yang kali ini saya sangat bersemangat karena hari ini saya akan membahas film action seru berjudul Crow Zero 2. Buat kalian pasti tidak asing dengan film legend ini. Ya, karena film ini akan menceritakan pertikaian antara dua sekolah, Susuran dan Housen, yang pastinya jelas beradrenalin. Yuk, tak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke alurnya. Kembali bersama pria tangguh yang telah mengalahkan Serizawa. Ia pun sekarang menjadi yang terkuat di Susuran, yang tak lain adalah Takia Genji. Di mana ia kali ini akan menantang monster kuat dari Susuran, yang konon telah mengalahkan 50 orang sendirian, yang tak lain adalah Rindaman. Alasan Genji menantang Rindaman adalah agar ia bisa membuktikan kepada seluruh murid Susuran bahwa dialah yang terkuat. Dan jika ia berhasil mengalahkan Rindaman, tentu saja semua murid Susuran akan tunduk kepadanya. Berpindah ke tahanan remaja di mana di situ ada mantan murid Susuran yang bernama Kawaishi. Kawaishi baru bebas dari penjara karena kasus 2 tahun lalu di mana ia melakukan pembunuhan saat SMA Susuran tawuran dengan SMA Housen, yang saat itu ia menusuk pemimpin Housen yang bernama Makio Bito. Di saat sedang mengunjungi makam Makio, ia pun sudah ditunggu oleh para murid Housen, di mana mereka berniat menuntut balas kepada Kawaishi. Kawaishi pun memutuskan untuk berlari, di mana ia akhirnya sampai ke basecamp Serizawa, yang membuat para murid Housen gagal mendapatkannya. Di sini Housen tidak bisa merusuh atau membuat onar di wilayah Susuran karena ada sebuah perjanjian di mana setelah kejadian tawuran 2 tahun lalu, murid Housen dan Susuran telah membuat perjanjian damai yang membuat kedua sekolah tersebut sepakat untuk tidak lagi tawuran. Tak lama kemudian Genji dan gengnya datang di mana ia bilang bahwa sekarang ia adalah penguasa Susuran, yang mana salah satu murid Housen mengejeknya yang membuat Genji memukulnya. Dan alhasil perjanjian damai itu pun harus batal. Karena tindakan Genji itu, tawuran pun akan terjadi kembali. Dan inilah Crow Zero 2. Selanjutnya kita akan diperlihatkan nampak dari sekolah Housen yang diketuai oleh Narumi Taiga. Di situ mereka berdiskusi setelah perjanjian damai dibatalkan oleh Takia Genji. Dan tak lama kemudian muncul murid baru bernama Wasio Guta, yang merupakan murid pindahan dari Susuran setelah ia tidak bisa mengalahkan Serizawa. Ia pindah ke Housen karena berniat membalas dendam kepada Serizawa dan sekolah Susuran. Di sini akan diperkenalkan dengan seorang murid kelas 2 Housen bernama Urushibara Ryo, yang dimana ia menguasai bela diri yang berbeda dari anak Housen lainnya. Kembali ke Susuran di mana Genji mendatangi Serizawa yang ingin berbicara terkait masalah perjanjian yang batal. Namun sepertinya Serizawa enggan untuk ikut campur masalah ini karena Genji duluan yang memulainya. Di sisi lain, Narumi sedang berlatih bersama murid Housen lainnya di mana di situ muncul adik dari almarhum Makio Bito yakni Tatsuya Bito. Narumi berniat mengajak Tatsuya untuk ikut melawan Susuran. Namun di situ Tatsuya terlihat pesimis dan menganggap era Narumi belum cukup kuat jika akan menghancurkan SMA Susuran. Di lain tempat, Kawaishi sedang bersama Ken Katagiri yang mana Ken ini adalah seniornya di Susuran. Di situ Kawaishi berniat ingin bergabung dengan Yakuza dan bekerja sebagai Yakuza karena ia tidak mau kalau hidupnya akan berakhir seperti Ken. Kembali ke Susuran di mana Makise dan Chuta sedang merekrut para murid untuk menambah amunisi melawan Housen. Dan saat salah satu murid menghinanya, Makise pun langsung menanduknya hingga ia pingsan. Tak lama kemudian, Makise mendapat pesan dari Kyoko di mana Makise diajak berkencan yang membuat Johnny-nya langsung berdiri. Dengan cepat, Makise pergi membeli kondom yang hal itu membuat Johnny-nya semakin meronta tidak karuan hingga membuat pejalan kaki di sana keheranan.
Sementara itu, Genji sedang rapat anggota baru di mana Mikami bersaudara yang telah keluar dari Serizawa Army kini telah resmi masuk sebagai anggota dari GPS yang bisa disebut dengan Genji Perfect Seiha. Kembali ke Makise yang sedang mempersiapkan sebuah jebakan ular mainan di kolong jembatan. Tak lama kemudian, datanglah Gyoko berhasil terkena jebakan yang membuat Makise mendapat pelukan. Untuk kemudian Makise mengajak Gyoko duduk di pinggiran sungai. Dan karena sudah tidak tahan, Makise yang berniat mengopreknya pun tiba-tiba muncullah Chuta dan Mikami bersaudara yang mendorongnya hingga membuat Makise jatuh ke sungai dan membocorkan semua rencananya. Setelah adegan-adegan konyol itu, akhirnya kita dibawa ke adegan serius di mana para murid Housen sudah bergerak yang mana mereka sedang mengincar para murid susuran yang berkeliaran. Dimulai dari Shoji sang ahli judo di mana ia dihajar habis oleh Ryo yang membuatnya harus kritis dan masuk rumah sakit. Kemudian ada Tokaji yang juga diajar oleh anak Housen dan juga Makise, Chuta dan Mikami bersaudara harus mengalami hal serupa di mana mereka diserang oleh pasukan Housen yang dipimpin oleh Wasio Gota. Yang mana di sini Wasio berniat curang karena mengeluarkan sebilah pisau yang akan membunuh Makise. Namun untungnya datang Narumi sang pemimpin Housen yang mengatakan bahwa hal seperti itu tidak mencerminkan pria sejati. Keesokan harinya Genji sedang bersama Izaki di mana Izaki sangat emosi karena kekurangan pasukan untuk melawan Housen, ditambah lagi Chuta dan Makise sedang cedera. Untuk itu Izaki mencoba mendatangi Serizawa dan menantangnya bertarung, di mana jika Izaki menang, Serizawa harus ikut bergabung bersama pasukan Genji untuk melawan Housen. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya bertarung di mana sudah jelas bahwa kekuatan Serizawa jauh di atas Izaki, yang mana hal itu menegaskan Izaki telah gagal untuk membuat Serizawa bergabung dengan Genji. Di tempat lain, Kawaishi mendatangi bos Yakuza Shiken dulu, yang mana syarat untuk bergabung Kawaishi harus membunuh bos Yakuza saingannya yang tak lain adalah ayahnya Genji. Di malamnya, Genji sedang minum bersama Ruka yang mana ketika sedang asik mengobrol, ia pun dipanggil ayahnya dengan menanyakan statusnya sebagai pemimpin susuran apakah sudah ia kuasai. Namun, Genji yang sedang ruwet hanya iya-iya saja dan ketika itu, ayahnya menyuruhnya memukulnya. Namun karena sedang mabuk berat, justru Genjilah yang kena bogem dari ayahnya. Di luar klub, ketika Genji akan merokok, ia tiba-tiba kehilangan korek, yang mana saat itu muncul Narumi yang membantunya menyalakan rokok. Di sini sangat menarik, di mana mereka berdua tidak tahu bahwa mereka dari sekolah Housen maupun susuran. Karena hal ini merupakan pertama kalinya mereka bertemu. Ayahnya Genji terlihat bersama anak buahnya di mana ketika ia akan kencing tiba-tiba muncul Kawaishi yang menembak ayahnya Genji hingga ia mengalami kritis dan masuk rumah sakit. Setelah kejadian itu, ayah Genji masuk ke berita utama karena ia kepopulerannya sebagai bos Yakuza di kota tersebut, yang ketika Ken mendengar berita itu, ia pun langsung sadar bahwa kejadian ini pasti ada hubungannya dengan Kawaishi. Maka karena itu, Ken pergi bergegas untuk menemuinya. Singkat cerita, Genji masih saja menantang Rindamen, namun sekarang ini ia terlihat ada kemajuan di mana ia berhasil menahan serangan Rindamen, tetapi tetap saja Genji harus tumbang. Pada malam hari, susuran telah dibakar oleh murid Housen yang tak lain adalah Wasio Gota. Perilakunya ini ditentang oleh Narumi dan seluruh para murid Housen, di mana Wasio Gota sangat tidak sesuai dengan moto mereka, yakni bertarunglah seperti pria sejati. Tak lama kemudian datanglah Genji bersama anak buahnya menemui Narumi untuk menentukan jadwal olahraga mereka. Di situ Genji sempat membalas budi karena malam itu dengan menyalakan sebatang rokok untuk Narumi. Sepulangnya dari Housen, Genji memberitakan kepada seluruh murid susuran agar mereka yang tidak mau bergabung setidaknya mau memikirkan kembali dan meminjamkan kekuatan mereka untuk kemenangan susuran. Sementara di rumah sakit, ayah Genji ada dalam bahaya
karena di situ muncul Kawaishi sebagai pengunjung yang akan kembali menembaknya. Namun ketika akan menembak, muncullah Ken yang datang untuk mencegahnya dan memberikan nasihat kepada Kawaishi bahwa jangan hidup seperti bajingan. Ketika anak buah ayahnya Genji datang dan akan membunuh Ken dan Kawaishi, tiba-tiba ayahnya Genji siuman yang mana menyuruh anak buahnya untuk melepaskan mereka berdua. Singkat cerita, saat waktunya tiba, Genji beserta anak buahnya akan berangkat menuju tawuran. Mereka justru kekurangan pasukan dan harus menerima fakta bahwa mereka harus berjuang sendiri untuk mengalahkan sekolah Hoshin. Sadar karena kekurangannya pasukan, Genji membubarkan kelompoknya lalu menyuruh mereka semua untuk pulang dan pergi begitu saja. Izaki yang sadar bahwa Genji bukan orang yang mudah menyerah, maka ia pun berniat mengumpulkan pasukan dan pergi menyusulnya. Saat Hoshin sudah menunggu di lapangan sekolahnya, mereka kaget bahwa yang datang hanyalah Genji seorang diri. Setelah menghela napas panjang, Genji pun dengan keren berlari seorang diri, menghajar para anak Hoshin di hadapannya. Tak lama kemudian muncullah para murid susuran yang menyusulnya, bahkan Serizawa dan kelompoknya juga ikut karena jika Genji kalah, maka itu sama dengan mengalahkan sekolah susuran. Dan karena semuanya sudah berkumpul, maka inilah yang terjadi. Para murid susuran pun mulai memasuki gedung sekolah Hoshin, di mana saat itu ada Narumi yang mengajar murid susuran hanya dengan satu pukulan saja dan diikuti oleh Makise sampai di ruangan kelas yang mendapati Narumi telah makan dan minum santai di ruangan itu. Narumi pun menyuruh anak buahnya keluar dan akan berduel 1 lawan 1 melawan Makise yang membuat Makise kewalahan. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Tokyo yang mendapat pukulan keras hingga dirinya ambruk. Perlu diketahui bahwa Tokyo baru saja selesai operasi kanker otak, dan di mana ia terlihat memegangi lem pemberian Mikami bersaudara untuk sebagai penyemangatnya. Sementara itu, Serizawa dan Genji terlihat pergi ke ruangan atap, di mana di situ ada Ryo yang mencegatnya dan mengatakan bahwa hanya Genjilah yang boleh lewat untuk ke atap. Sementara itu, Serizawa harus melawannya jika ingin pergi ke atap. Sesampainya Genji di atas, di situ sudah ditunggu Narumi yang memberinya sebotol mineral sebelum adu jotos. Dan setelah ini, final battle antara Genji dan Narumi pun tak terhindarkan. Sementara final battle sedang terjadi, teman-teman Genji pun di bawah sudah menang melawan para anak Hoshin. Tersisa Serizawa melawan Ryo yang mana awalnya Serizawa sempat terdesak dan terjungkal sampai ke bawah tangga, namun Ryo terkejut setelah pukulannya tidak mempan terhadap muka Serizawa. Untuk kemudian Serizawa berkata bahwa petarung jalanan dan bela diri itu adalah dua hal yang berbeda. Kembali ke final battle antara Genji dan Narumi, di mana pertarungan sangat sengit, yang mana saat pertarungan terjadi muncullah Wasio Gota yang datang mengganggunya. Saat Wasio akan menusuk Genji, datanglah Tatsuya membantunya, serta Narumi yang marah atas perilaku Wasio yang bukan seperti pria sejati. Tak lama kemudian muncul juga Serizawa yang telah mengalahkan Ryo. Setelah Narumi dan Genji sama-sama kelelahan, mereka pun akhirnya melepaskan pukulan demi pukulan terakhir mereka yang pada akhirnya final battle dimenangkan oleh Takya Genji. Aniki no yume o katsuide kurete arigatou. Setelah tawuran selesai, murid susuran pun pulang dengan bangganya, di mana terlihat juga Wasio dari kejauhan diajak kembali oleh Genji pulang ke susuran. Tepat sebulan setelahnya, Genji, Serizawa, dan anak-anak susuran kelas 3 akan meninggalkan susuran karena telah lulus.
Dan di hari sebelum mereka lulus, Genji pun menantang Rindamen untuk terakhir kalinya, di mana Serizawa kali ini bertaruh untuk kemenangan Genji. 今日で最後か。花を持たせるつもりはねえぞ。 Di sini Genji sudah berhasil meninju Rindaman hingga berlutut yang membuat semua orang kaget. Film pun akhirnya berakhir dengan lompatan Genji.